Pemirsa, kita masuk pada sesi kedua dalam acara Jalan Budaya dengan episode Etnosains mengangkat seni tradisi dan kearifan lokal Kota Madiun di tengah arus global. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suci bahwa etnosains itu sebetulnya adalah hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun orang tidak memandang sebagai sesuatu yang ilmiah. Sementara Prof. tadi sudah mengumpulkan aspek-aspek ilmiah dari etnosains yang diberikan contoh seperti jam masang keris dan sebagainya. Mungkin kita akan dapat pencerahan lebih baik lagi oleh Prof. Suci dan Prof. Bi yang akan melanjutkan. Monggo Prof. Ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan yang di Madiun ini bagaimana? Terima kasih. Khusus untuk Kota Madiun ya Pak Kudus, Kota Madiun itu ikonnya adalah produk orang-orang kalau datang ke Madiun itu di dalam benaknya itu akan terpikir pertama adalah tempat wisata, kemudian kuliner khas Madiun dan juga produk-produk dari khas Madiunnya seperti apa. Nah, itu yang tergambar ketika orang datang ke Madiun. Nah, di Madiun ini banyak sekali produk-produk yang tadi sudah saya jelaskan bahwa produk-produk tradisi daerah Madiun itu merupakan perpaduan antara potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam. Nah, di Madiun yang sudah banyak, misalnya pecel, tapi pecel pun di daerah lain juga ada. Ya, kemudian lempeng daerah Madiun di Magetan juga ada. Nah, sepertinya yang paling khas adalah brem itu, Mas. Brem itu dari makanan dari saya masih kecil itu sudah ada. Memang brem itu bisa diproduk oleh daerah lain seperti misalnya di Bali. Tapi brem Bali itu bentuknya cair. Dan itu diminum ya. Dan punya fungsi yang berbeda gitu ya kalau di daerah sana. Nah, kalau di daerah Wonogiri itu juga ada yang memproduksi brem juga, tapi agak berbeda. Bentuknya berbeda, cita rasanya berbeda. Jadi brem Madiun ini yang tidak ada duanya di tempat lain. Nah, ini yang ingin saya coba angkat karena kelihatannya sepele ya, brem ya. Nah, itu pun di bahasa tradisional. Tetapi ternyata kalau kita cermati banyak aspek-aspek pengetahuan ilmiah di dalamnya. Nah, jadi ada beberapa tahap pembuatan brem itu. Dan saat ini brem itu masih dibuat secara tradisional, Mas, di daerah Caruban sana. Ya. Nah, ada 6 tahapan di dalam pembuatan brem. Kalau kita cermati, kita akan terperangah ya bahwa di dalam pembuatan brem itu mengandung aspek ilmu pengetahuan kimia, biologi, fisika, semua ada di situ. Inilah yang namanya sains ya. Nah, kita bedah itu ya dalam kesempatan ini. Ini pemirsa nih, dengarkan baik-baik. Ya. Nah, untuk pembuatan brem itu ada 6 tahapan. Ya. Yang pertama itu pencucian dan perendaman. Sebenarnya brem itu dibuat dari ketan, beras ketan yang nama Oryza sativa gelatina itu dari beras ketan. Nah, itu harus dicuci bersih dan direndam. Nah, tujuannya apa? Ketika dicuci bersih tentu kotoran-kotoran menjadi hilang. Kemudian perendaman itu sebetulnya untuk menguraikan zat pati yang ada di dalamnya supaya nanti mempermudah proses gelatinasi. Jadi lengketannya itu bisa bisa bagus gitu. Yang kedua adalah pengukusan. Jadi dikukus dulu. Kukus dulu itu dipanaskan 30 sampai 60 menit. Nah, tujuannya apa? Supaya beras ketan itu matang. Ya, matang. Terus kemudian terjadi apa? Kalau matang itu sudah bentuknya berubah sudah empuk. Gitu ya. Nah, sebetulnya pengukusan ini ada tujuannya yaitu untuk mensterilkan supaya tidak ada kuman karena kan panas, karena panas. Nah, supaya sudah steril dan siap untuk dilakukan peragian atau fermentasi. Nah, setelah itu didinginkan dulu, setelah itu baru diproses peragian atau fermentasi. Fermentasi ini itu juga melibatkan ragi, itu Saccharomyces cerevisiae itu. Ini adalah teknologi tangan ini Pak, ya, luar biasa. Nah, kelihatannya brem tapi di dalamnya ada aspek kimia. Nah, ketika awal setelah diragikan itu terjadi
hidrolisis enzimatis. Jadi di situ enzim-enzim bekerja untuk menguraikan zat pati tadi. Nah, setelah itu ada perubahan lagi, yaitu dengan adanya glikolisis, merubah zat tepung tadi menjadi etil alkohol ya, jadi gula sederhana. Dari situ kemudian dioksidasi lagi menjadi etil alkohol tadi, sampai akhirnya keluarlah itu tadi aroma sapi ya. Ini masih dilanjutkan lagi dengan proses untuk menuju pada brem tadi. Ya, proses pemekatan, yaitu dengan diaduk secara teratur dalam suhu 90 derajat selama kurang lebih 3 jam. Bisa bayangkan diaduk dengan secara manual ya. Kemudian sampai diperoleh tekstur serat brem yang seperti yang diinginkan. Dan itu terus menerus sampai keluar aroma ini khas tadi. Aroma khas dan rasa yang khas, namanya karamelisasi. Nah, setelah itu baru kemudian dicetak dan didinginkan. Proses pendinginan ini dari mulai yang cair ke padat itu kan proses fisika. Iya. Proses peragian fermentasi itu proses biologi. Iya. Nah, proses kimia. Nah, kemudian melibatkan jamur itu proses biologi. Jadi saya utuh ini. Nah, ini yang tidak pernah dipelajari, bahkan masyarakat Kota Madiun pun banyak yang tidak paham ini ya. Jadi sehingga brem ya sudah dimakan selesai. Nah, ini mengandung banyak pengetahuan ilmiah di dalamnya. Seperti itu, Pak. Semakin menarik pemirsa tentang uraian etnosains pembuatan brem ini tadi. Itu di daerah Caruban ya. Tapi di sana juga ada kesenian, Prof. Yang saya tahu itu dongkrek, itu seperti pendul tembem yang tadi Prof sampaikan tuh. Bisa Prof kembangkan lagi tentang kesenian itu. Terima kasih Mas Titus. Jadi pendul tembem memang ada di beberapa daerah ya, termasuk di Magelang, di Solo juga ada, di daerah Surabaya, juga di Madiun, juga di beberapa daerah di Purworejo juga itu. Tapi memang ini di Madiun dikembangkan dalam satu persepsi, ada Promoya dan Onggolia ya, pentul dan tembem yang ketiga itu kemudian mencari Bagus Burhan ya, sebagai satu cerita di sana. Bagus Burhan yang merupakan nama Cirondo Wasito yang sedang belajar di pondok pesantren Tegasari. Nah, sebenarnya memang tafsirnya itu setiap daerah berbeda-beda, karena memang latar belakang ini juga tidak sama. Tapi pada prinsipnya dalam konsep budaya Jawa, pentul tembem itu dianalisis secara struktural saintifik. Itu pentul itu divisualkan dengan warna putih ya. Sedangkan tembem itu warna hitam. Dunia pentul itu agak timbul ya. Tadi tembem itu saya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya kalau ditarik merupakan suatu dua hal yang tidak bisa dibedakan. Dalam filosofi Jawa itu lorone ngatunggal, nyawiji dwitunggal. Ini satu filsafat yang luar biasa, karena itu pentul tembem itu sebenarnya dia sebagai satu penyerta dalam tarian kuda lumping atau tarian yang kaitan dengan perang. Dia sebagai penyerta penghibur di tengah-tengah para pasukannya untuk bertempur. Sebenarnya ini maknanya adalah bertempur dalam melawan kebaikan dan kejelekan yang merupakan dialektika yang ada dalam suatu fenomena kehidupan setiap hari. Hitam putih itu suatu konstruksi paradok, ada wanita, ada laki-laki, ada baik, ada jelek, dan itu suatu realitas yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebenarnya pentul tembem itu bisa bermakna yang sangat luas, bisa sebenarnya itu seperti dalam wayang itu puno kawan. Puno itu pinter ya, kawan itu sahabat. Hanya orang-orang yang kayaknya penampilannya biasa saja, karena potret orang Jawa lugu sekali. Tapi sebenarnya orang pinter-pinter itu. Seperti juga pentul tembem ini merupakan penebar nilai kebaikan, bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan tentang nilai-nilai di Madiun. Tapi juga dia memang merupakan suatu gambaran tentang melawan
nafsu, angkara murka. Karena manusia sebenarnya terdiri dari 4 warna sebenarnya. Ada warna merah itu nafsu amarah, warna putih itu nafsu mutmainah, dan warna kuning itu subia, dan warna hitam itu anwama. Nah, sebenarnya Pendul Tembem itu merupakan suatu gambaran bagaimana bisa menaklukkan tentang kebaikan sehingga terjadi kebaikan. Seperti waktu juga itu Rondo Warsito yang waktu itu masih bagus benar. Ketika masih di Tegasari, ikut di pondok itu waktu itu aman. Ketika beliaunya kemudian keluar dari Tegasari, maka Kiai Ageng Hasan itu merasakan itu ada kekurangan, kok masyarakatnya tidak nyaman, banyak yang kena sakit, ada petinju dan sebagainya. Sehingga kemudian orang mulia yang kemudian mencari itu ya, sampai kemudian ngamen itu ya, sampai ketemu di suatu masjid juga Tarunarun itu. Sebenarnya itu apa maknanya? Maknanya adalah kehadiran Pendul Tembem itu sebagai suatu pelengkap dalam kehidupan yang bisa menyirnakan keanggaran murka, yang bisa menyirnakan penyakit, bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena keduanya itu emang lucu ya, tapi memang itu sebagai suatu penyerta yang setia pada seorang doronya, seperti misalnya kalau dalam wayang itu Harjuna. Nah, sehingga memang masyarakat Madiun itu bisa mengambil aplikasi simbolismenya. Dan masyarakat Madiun itu adalah masyarakat yang selalu saling melengkapi, seperti juga Pendul dan Tembem, seperti juga siang dan malam, seperti juga jagat gede dan cilik, selalu ada dalam fenomena untuk membangun Madiun. Nah, ini saya diambil dalam suatu nilai kemanfaatan budaya sehari-hari. Mestinya masyarakat Madiun selalu mensupport kebijakan pimpinannya, dan masyarakat Kawulonya ini menyatu dengan pimpinan sebagai gustinya itu, ini bersama-sama ditunggal nyawiji, tidak bisa dipisahkan. Jadi saya kira juga konsep yang sangat menarik sekali, Bhinneka Tunggal Ika, tidak bina tiga, banyak itu satu. Masyarakat yang banyak itu satu dengan pimpinan itu, nyawiji. Seperti juga dalam konsep Jawa, bendera merah putih ternyata juga merah dan putih itu juga dua itu satu. Merah itu lambang tentang kewanitaan, putih itu lambang laki-laki karena sperma yang putih, merah itu darah. Ini nyawiji, jadilah bendera ditunggal, dua itu satu. Dan Indonesia seperti itu, Madiun juga seperti itu Pendul Tembem ini, sehingga bisa dikonstruksi Pendul Tembem ini sebagai suatu simbolisme identitas yang bisa dijadikan sebagai semangat untuk membangun masyarakat Madiun dalam indikasi kepemimpinan dan masyarakat yang dipimpin bersatu, bergotong royong, bersama-sama untuk mewujudkan Madiun yang karismatik karena punya kepribadian. Nah, sehingga itu memang menarik sekali. Ya, pemirsa, tadi yang disampaikan oleh Prof. Pik adalah bagaimana pembangunan karakter bangsa tadi di dalam skup kecil di Madiun disimbolkan oleh Pendul dan Tembem. Mungkin untuk pengembangan pencaksilat sendiri bagaimana? Luar biasa. Pencaksilat itu sebenarnya banyak mengandung unsur-unsur yang sangat integratif, Mas Idrus. Ada wirogonya, ada wirosonya, dan ada juga wiromunya. Pencaksilat itu sebenarnya juga menggambarkan karakter atau karismatik masyarakat Madiun. Geraknya itu tangkas, lincah, semangat, tetapi gemulai. Ini seperti juga masyarakat Madiun bisa diambil nilai-nilai simbolisnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gerak wirogonya dengan fisik yang sangat kuat, tetapi pada konteks gerak dan iramanya itu selalu sesuai dengan wiromonya. Geraknya teratur terpola, tetapi juga dihiasi dengan wiroso yang sangat baik karena karismatik dan berbudaya tinggi di Madiun itu. Geraknya tangkas, lincah, tetapi ini dihiasi sebagai suatu kesatuan yang luhur. Karena gerakan pencaksilat itu sebenarnya mengandung satu norma yang sangat baik, yaitu norma penalaran, ada norma etika kesusilaan, ada norma keindahan atau kebaikan, dan ada norma keatletikan fisik. Dan keatletikan ini mengajarkan tentang kejujuran, sportivitas, dan juga kekuatan.
Nah, ini apabila dikembangkan di Madiun, saya kira sudah tepat sekali. Filosofi tentang pencaksilat sebagai sarana pendidikan jasmani dan rohani yang mengajarkan ketangkasan untuk melakukan dan melaksanakan nilai-nilai luhur moral yang ada di masyarakat Madiun. Gerakan-gerakan merupakan suatu potret bagaimana itu kita melakukan suatu ketahanan, dan apabila kita akan dizalimi kita bisa menyerang, dan itu dilakukan dengan cara suatu keindahan, dan itu dengan suatu pola keteraturan dan ketertatan yang sangat baik. Nah, kemudian itu dengan sebagai suatu seni. Nah, Mas yang menarik adalah setiap gerakan pencaksilat itu sangat simbolis sekali. Sebagai contoh misalnya tangan kanan mengepal, tangan kiri menangkis. Itu sebenarnya punya suatu simbolisme yang sangat menarik untuk ajaran kehidupan. Tangan kanannya sebenarnya bisa menyerang, tapi tangan kirinya dulu untuk menangkis. Iya. Tidak lalu dilenyapkan. Langsung masih diberi kesempatan, jangan sampai ketidakterpujiannya berlarut-larut. Masih damai dan tidak akan menyakiti. Iya. Itu kesatria bagaimana seorang karakter pencaksilat yang merupakan potret masyarakat Madiun itu orang yang selalu ingin damai dan tidak menyakiti, walaupun diserang tapi dia masih menangis, diberi kesempatan agar tidak lupa dalam konteks untuk perbuatan yang terpuji. Masih diberi kesempatan. Luar biasa nih, makna yang satu saja yang saya belum makna yang lain. Misalnya makna tangan yang mengacung ke atas itu bahwa kehidupan manusia itu selalu berpasangan. Gusti Allah, manusia yang diciptakan dengan yang diciptakan, baik dan jelek, tetapi itu tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan yang ada. Dan perbedaan itu adalah potret harmoni malam. Itu juga perbedaan kebudayaan itu sudah tamat dan itu harmoni. Laki-laki dan perempuan kemudian menjadi satu nyati jadi harmoni. Yang semula struktur biologinya perempuan yang feminin, laki-laki yang maskulin, tapi perbedaan itu disatukan sehingga terjadi harmoni, dan keharmonian ternyata adalah gabungan dari perbedaan. Nah, saya kira pencaksilat ini luar biasa, filosofinya bisa diterapkan dalam konteks praktek kehidupan sehari-hari, dan ini bisa diimplementasikan nilainya untuk pembangunan di Madiun. Saya kira sifat kesatria yang sangat baik yang nanti menjadi core atau inti dari kultur masyarakat Madiun seperti sekarang sedang membangun ini ya. Iya, terima kasih Prof. Pemirsa khususnya kaum milenial, tadi tolong dicatat baik-baik kesan Prof B tadi bahwa pencaksilat memberikan ajaran yang sangat bagus, dan juga jangan lupa bahwa tadi Prof Suci memaparkan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah tentang pembuatan brum, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Kita akan lanjut pada segmen berikutnya.